Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini alhamdulillah kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa kembali mengikuti kajian tafsir Al-Quranil Karim via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bi'aunillah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Juz' Amma dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir beliau surat At-Tin, surat Wat-Tini Waz-Zaitun. Dan bi'aunillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan tafsir beliau surat berikutnya, yakni surat Al-Alaq. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya sebelum kita membaca tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kita minta kepada Al-Akh Al-Qari, pembaca, untuk membacakan ayat-ayat yang akan kita tafsirkan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kepada Al-Akh kita persilahkan, falyatafaddal mashkuran ma'jura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Alaq dinamakan juga dengan surat Iqra. Surat yang mulia ini adalah surat Makkiyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Bahkan ayat yang pertama sampai yang kelima merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi. Jumlah ayat dari surat yang mulia ini ada 19 ayat, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan
mencoba untuk membaca tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dari ayat yang pertama, dan insyaallah akan kita coba sampai ayat yang ke-19. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karenanya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, maka beliau menceritakan, beliau menceritakan awal mula ayat ini turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bercerita bahwa awal mula turunnya wahyu kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah ar-ru'ya as-sadiqah fi an-naum, kata beliau. Ini adalah sebuah pendahuluan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar beliau alaihi salatu wasalam memiliki kesiapan jiwa untuk menerima wahyu dan tugas yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Maka awal mula, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi SAW adalah mimpi yang benar yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi beliau. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falakis subhi. Di mana Aisyah mengatakan, beliau berkata bahwa tidaklah Nabi SAW melihat sesuatu dalam mimpi beliau kecuali mimpi itu datang bagaikan cahaya di waktu pagi, artinya mimpi yang sangat terang. Begitu juga para ulama sejarah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala persiapkan jiwa Nabi SAW untuk menerima wahyu dan mengemban tugas yang sangat berat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau adalah dengan apa yang beliau dengar dan beliau saksikan dalam kehidupan beliau sehari-hari, khususnya menjelang wahyu pertama ini turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya kadang-kala Nabi SAW lewat di sisi sebongkah batu, kemudian batu ini mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat bahwa aku masih ingat sebongkah batu di kota Mekah yang setiap aku lewat atau melewatinya, maka sebongkah batu ini mengucapkan salam kepadaku dengan memanggilku utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah seperti muqaddimah, pendahuluan yang dilakukan oleh Allah SWT untuk mempersiapkan jiwa Nabi kita yang mulia SAW untuk menerima wahyu yang akan Allah SWT turunkan kepada beliau alaihi assalatu wassalam. Maka Aisyah berkata, summa hubbiba ilaihil khala. Berikutnya Allah SWT jadikan beliau itu menyukai khalwah, menyukai menyendiri. Maka tempat atau gua yang dipakai oleh Nabi SAW untuk menyendiri, bertafakkur, tadabbur, merenungi kondisi dan keadaan manusia yang saat itu dalam kondisi yang sangat parah dari sisi akidah, dari sisi akhlak, dari sisi muamalah. Tempat yang beliau pilih adalah Gua Hira. Tempat yang beliau pilih adalah Gua Hira. Ini sebuah gua yang berada di gunung yang dahulu juga dinamakan dengan Gunung Hira, tapi sekarang orang-orang lebih mengenalnya dengan istilah Jabal An-Nur. Jabal An-Nur. Maka di gua inilah Nabi kita yang mulia SAW menyendiri, tahannath, at-tahannuth. Boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyendiri, tafakkur di gua ini beberapa malam. Dan beliau, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yatazawwadu lidzalik, beliau membawa perbekalan beliau alaihi salatu wassalam yang disiapkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, istri beliau. Kemudian tatkala perbekalan ini habis, maka beliau turun, beliau turun ke bawah, beliau kembali ke rumah, kemudian beliau membawa bekal, kemudian naik kembali ke atas, beberapa malam menyendiri di atas gunung ini di dalam Gua Hira. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada malam Senin, pada malam Senin tanggal 21 Ramadan, Aisyah bercerita, ja'ahul malak, faja'ahul malak, maka datanglah malaikat. Datanglah malaikat, yakni malaikat Jibril alaihi assalatu wassalam. Kemudian malaikat ini berkata kepada Rasulullah SAW, Iqra, bacalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, ma ana biqari.
Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pandai membaca, ya tidak bisa menulis, maka beliau tatkala Jibril mengatakan kepada beliau, dan saat itu beliau tidak tahu kalau ini adalah Jibril. Ya. Maka tatkala Jibril alaihi salam mengatakan Iqra, bacalah, maka Nabi SAW katakan ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Aisyah berkata, maka Jibril alaihi salatu wassalam akhadhani. Ya, Jibril alaihi salam memegangku, kemudian beliau memelukku atau mendekapku dengan sangat erat, dengan sangat kuat, ya. Hatta balagha minil jahd, sampai aku merasakan sesak, aku merasakan kepayahan, ya, karena pegangan yang sangat kuat dari Jibril alaihi salatu wassalam dan dekapan serta pelukan Jibril alaihi assalam. Kemudian Jibril melepaskannya, ya, sembari kemudian berkata Iqra, kembali Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Maka Nabi kita yang mulia SAW berkata ma'ana biqari, beliau mengulang kembali apa yang beliau sudah ucapkan di awal, aku tidak bisa membaca, kata Rasulullah SAW. Maka Jibril kembali memegangku, ya, beliau memelukku dan mendekap Nabi SAW, sehingga akhirnya Nabi SAW juga kepayahan, beliau sesak, merasa sesak karenanya, karena begitu sangat kuat, ya, pegangan, dekapan serta pelukan Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril melepaskannya untuk kedua kalinya, ya. Kemudian Jibril kembali memerintahkan untuk yang ketiga kalinya Iqra, ya, bacalah. Maka Nabi SAW tetap mengatakan ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam memegang beliau, mendekap beliau, memeluk beliau dengan sangat erat untuk yang ketiga kalinya. Ya, sampai beliau juga merasakan kepayahan dan sesak karenanya. Kemudian Jibril melepaskannya. Baru kemudian Jibril mengatakan, menyampaikan firman yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra, ya, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita yang mulia sallallahu kemudian turun dari gunung ini, keluar dari Gua Hira, kemudian turun dalam kondisi sangat takut. Beliau bergetar, beliau merasa ketakutan, kemudian beliau turun dengan segera, ya, sampai akhirnya beliau ke rumah, ya, dan masuk menemui Khadijah radhiyallahu taala anha, sembari mengatakan zammiluni zammiluni. Beliau minta untuk diselimuti, ya, karena beliau keringat dingin, karena beliau bergetar. Maka Khadijah pun menyelimuti beliau alaihi salatu wassalam, sampai tatkala rasa takut itu mulai agak berkurang dari diri Rasulullah SAW, maka Nabi SAW menceritakan kepada Khadijah apa yang beliau lihat dan apa yang beliau alami di Gua Hira. Beliau menceritakan adanya makhluk yang datang kemudian melakukan ini dan itu kepada beliau. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, laqad khasyitu ala nafsi, ya Khadijah, aku takut terjadi sesuatu pada diriku. Ya, aku takut terjadi sesuatu pada diriku, karena Nabi SAW tidak tahu bahwa yang datang kepada beliau adalah malaikat. Nabi tidak tahu bahwa itu adalah wahyu yang Allah SWT wahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka saat itu beliau mengatakan laqad khasyitu ala nafsi, aku takut terjadi sesuatu yang menakutkan pada diriku, aku takut ada makhluk atau syaitan yang menggangguku. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha menenangkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, suaminya. Beliau mengatakan, wallah la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu untuk selama-lamanya. Allah tidak akan menghinakanmu untuk selama-lamanya. Innaka latasilur rahima, ya, wa tasduqul haditha, wa tahmilul kalla, wa tuqrid dhaifa, wa tu'inu ala nawaibil haqq. Khadijah radhiyallahu taala berkata kepada Rasulullah SAW, menenangkan beliau alaihi salatu wasallam, bergembiralah engkau, absyir, bergembiralah wahai suamiku, sesungguhnya Allah SWT tidak akan pernah menghinakanmu untuk selama-lamanya. Karena sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu menyambung hubungan baik dengan kerabat, selalu berkata jujur, ya, selalu membantu orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, selalu memuliakan tamu, selalu membela kebenaran. Khadijah radhiyallahu taala anha menceritakan, menyampaikan kepada Rasulullah SAW sifat-sifat yang baik dan mulia yang dimiliki oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau di sini bersumpah dengan nama Allah, wallahi, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu untuk selama-lamanya, karena beliau sangat tahu bagaimana akhlak Nabi kita yang mulia sallallahu, karena beliau sangat tahu kepribadian Rasulullah sallallahu. Orang seperti beliau tidak akan mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha membawa Rasulullah SAW tatkala rasa takutnya sudah hilang. Khadijah radhiyallahu taala anha membawa Nabi kita yang mulia SAW untuk menemui Waraqah bin Naufal. Di mana Waraqah bin Naufal ibnu Asad, beliau ini adalah anak daripada pamannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Seorang yang sudah tua dan sudah buta dan seorang yang beragama Nasrani. Ya, dan dia menerjemahkan kitab Injil ke bahasa Arab. Artinya orang yang berilmu, orang yang paham tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran, orang yang paham tentang Taurat, orang yang paham tentang Injil. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khadijah radhiyallahu taala membawa Nabi SAW kepada Waraqah ini. Kemudian setelah keduanya bertemu, duduk di hadapan Waraqah, maka Khadijah radhiyallahu taala anha berkata kepada Waraqah, "Ya ibna wahai anak paman, dengarkan apa yang akan diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau anak saudaramu." Maka Waraqah berkata, "Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Apa yang kau lihat?" Maka Nabi kita yang mulia SAW bercerita, ya, menceritakan kepada Waraqah bin Naufal tentang apa yang beliau alami di Gua Hira. Ya, makhluk yang datang kemudian memerintahkan beliau untuk membaca, kemudian memegang dan mendekap beliau sampai kepayahan. Diceritakan semuanya oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai makhluk ini mengatakan Iqra, menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya, ya, sampai 5 ayat yang telah kita bacakan tadi. Maka Waraqah bin Naufal kala itu mengatakan hadzal namus, ya, ini adalah namus. Namus ini adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab yang bermakna seorang pengawal atau seorang yang sangat dekat dengan seorang raja, yang mana orang ini adalah orang yang memiliki atau mendapatkan sebuah kedudukan di sisi raja sehingga ia memiliki rahasia-rahasia yang tidak disampaikan raja kepada orang lain. Artinya namus dalam bahasa Arab ini dipakai untuk seorang pengawal, seorang yang dekat dengan seorang raja yang dia memegang rahasia raja. Dan istilah ini dipakai untuk malaikat Jibril alaihi salam. Maka Waraqah bin Naufal tatkala mendengar cerita Rasulullah SAW, beliau mengatakan hadan namus, ini adalah namus atau malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Waraqah rahimahullah berkata, ya, kepada Rasulullah SAW, ya laitani fiha jad'an, duhai seandainya aku masih muda, duhai seandainya aku masih muda, laitani akunu hayyan hina yukhriju qaumuk, ya, duhai seandainya aku masih hidup tatkala kaum mengusirmu dari negeri ini. Maka kala itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Waraqah bin Naufal, ya, tatkala Waraqah mengatakan bahwa seandainya aku masih hidup di saat kaummu kelak mengusirmu dari negeri ini, maka Nabi SAW bertanya, aw mukhrijiyahum, Nabi SAW bertanya, apakah kaumku akan mengeluarkanku, akan mengusirku dari negeri ini? Sesuatu yang tidak dibayangkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah terbetik dalam benak Nabi SAW akan diusir oleh masyarakatnya, dimusuhi dan diusir oleh masyarakat dari kampung halamannya sendiri. Karena sebagaimana kita tahu, beliau alaihi salatu wassalam adalah orang yang sangat dihormati, beliau adalah orang yang sangat dimuliakan, orang yang digelari oleh seluruh penduduk Mekah sebagai orang al-amin, orang yang terpercaya. Bukan hanya lahir dari keluarga besar, bukan hanya lahir dari keluarga terhormat, dari tokoh-tokoh besar kota Mekah, akan tapi beliau memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh siapapun saat itu di kota Mekah. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Waraqah berkata, "Na'am," kata Waraqah, "Na'am, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya." Ya, Waraqah berkata, "Iya, engkau akan diusir karena tidak ada seorang lelaki pun yang datang membawa apa yang kau bawa ini kecuali pasti ia akan dimusuhi oleh masyarakatnya sendiri. Jika seandainya aku menemuimu kelak, ya, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sekuat-kuat atau yang sebenar-benarnya, atau aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga yang aku miliki." Ya, namun qaddar Allah, sebelum Nabi SAW mendapat wahyu berikutnya, diangkat menjadi seorang Rasul, Waraqah telah meninggal. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini yang disebutkan oleh para ulama bahwa ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ini merupakan firman Allah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam,
di Gua Hira, tepatnya pada malam Kamis tanggal 21 Ramadan. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam tafsir beliau, tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau menjelaskan tentang apa yang tadi telah kita bacakan dari riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tentang awal mula wahyu itu turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau ceritakan secara singkat apa yang telah kita ceritakan di atas. Kemudian beliau mengatakan, maka turunlah setelah itu apa yang difirmankan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, yang mana Tuhanmu ini yang menciptakan. Beliau berkata, umumal khalqi, yang menciptakan semua makhluk. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Allah adalah Rabb yang menciptakan semua makhluk. Artinya, tidak ada sesuatu yang ada di alam semesta ini kecuali dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya khalik itu adalah Allah. Satu-satunya pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya adalah makhluk. Yang lainnya adalah makhluk, baik yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat, baik yang terdahulu maupun yang akan datang maupun yang saat ini. Yang kering maupun yang basah, yang besar maupun yang kecil. Semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sang khalik hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaq, yang menciptakan segala sesuatu. Ya, yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian Al-Imam Sa'di rahimahullah taala berkata, "Tsumma khassal insan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mengkhususkan penyebutan penciptaan manusia pada ayat yang kedua. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqal insana min 'alaq." Dan dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menyebutkan bahwa Allah menciptakan semua makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkan penciptaan manusia. Ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia merupakan penciptaan yang sangat agung. Ini menunjukkan kemuliaan manusia, kata para ulama. Karena setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dia menciptakan semuanya, termasuk manusia, maka Allah SWT menceritakan, Allah berfirman bahwa dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka Allah SWT berfirman, khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Wa dzakara, kata Imam Sa'di, wa dzakara ibtida'a khalqihi min 'alaq. Allah SWT menyebutkan awal mula penciptaan manusia dari segumpal darah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita maklumi semuanya, ya bahwa ini merupakan tahapan kedua. Ya. Tahapan yang kedua yang diceritakan oleh Nabi SAW dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala yang masyhur. Ya, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala menceritakan tahapan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam rahim seorang wanita, maka Nabi kita yang mulia SAW bersabda, arba'ina yawman nutfah. Ya, selama 40 hari dalam kondisi setetes mani. Kemudian pada tahapan berikutnya, 40 hari berikutnya, ya, Nabi SAW katakan terjadi perubahan, ya, setelah 40 hari pertama dalam kondisi setetes air mani, maka 40 hari yang kedua atau yang berikutnya, maka ia menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian tahapan yang ketiga, 40 hari berikutnya, ya 40 hari berikutnya, maka ia berubah menjadi segumpal daging. Ya, begitu seterusnya sampai Allah SWT mengirim seorang malaikat untuk meniupkan ruh padanya dan menuliskan untuknya beberapa hal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, berarti ini adalah tahapan kedua. Ini adalah tahapan kedua yang disinggung oleh Allah SWT dalam ayat yang mulia ini dari tahapan penciptaan manusia dalam rahim seorang wanita. Khalaqal insana min 'alaq. Kemudian Al-Imam Sa'di rahimahullah taala berkata, "Falladzi khalaqal insan wa'tana bi tadbirihi
la budda yudabbirahu bil amri wan nahyi. Ya, beliau mengatakan bahwa Allah SWT yang telah menciptakan manusia dan Allah SWT yang mengurusi pengaturan manusia ini, maka Allah SWT pasti akan mengatur manusia dengan perintah dan larangan. Ya, tidak mungkin Allah SWT menciptakan manusia dengan tahapan yang sangat menakjubkan ini. Dari setetes air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, ya. Kemudian diutus malaikat, ditiupkan roh, maka hiduplah janin ini dalam rahim seorang wanita, kemudian ditetapkan untuknya beberapa hal, ya, sebagaimana diceritakan dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ia dilahirkan, kemudian ia diberikan oleh Allah SWT segala apa yang ia butuhkan dalam kehidupan dunia. Maka zat yang memberi penjagaan dan pengaturan kepada manusia dengan hal yang sangat menakjubkan ini, tidak mungkin tidak memerintah manusia dan tidak mungkin tidak melarang manusia. Ya, maka Allah SWT pasti akan mengutus kepada mereka seorang Rasul. Pasti Allah SWT akan menurunkan kepada mereka kitab suci. Ya, karenanya setelah Allah SWT perintahkan Nabi kita yang mulia salam untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka Allah berfirman khalaqal insana min alaq. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, Iqra wa rabbukal akram. Allah kembali mengulang perintahnya. Bacalah, kata Allah. Dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Bacalah, kata Allah. Dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, ay kathirus sifat wasi'uha, kathirul karam wal ihsan wasi'ul jud. Yani Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang paling baik dari semua sifat yang dimiliki oleh Allah. Tatkala kita berbicara tentang karam, sifat pemurah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sifat pemurah yang lebih baik, lebih luas kecuali sifat pemurah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berbicara tentang sifat ihsan, Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada makhluknya, berbuat baik kepada hambanya, maka tidak ada perbuatan baik yang lebih baik, lebih luas kecuali yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasi'ul jud, Allah Subhanahu wa taala maha baik. Allah maha dermawan. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan kepada makhluk Subhanahu wa taala. Maka ini yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang keempat, Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Ini salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah. Ini salah satu di antara bentuk kebaikan Allah yang Allah berikan kepada manusia. Di mana Allah berfirman, Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Sa'di mengatakan, alladzi min karamihi an 'allama bil ilmi wa 'allama bil qalam. Ya, dan di antara bentuk kemuliaan Allah, di antara bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia ilmu melalui perantara pena. Ya, melalui perantara pena. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini. Tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, kita akan bacakan tafsir beliau untuk bisa lebih memahami maksud daripada apa yang Allah firmankan pada ayat yang keempat ini. Ya, pada ayat yang keempat, ya, kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia, memberikan ilmu kepada manusia dengan perantara kalam. Artinya pena, dengan perantara tulisan. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, wa anna min karamihi ta'ala an 'allama al-insana ma lam ya'lam. Di antara salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah kepada manusia adalah tatkala Allah mengajari manusia sesuatu yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Fasyarrafahu wa karramahu bil ilm. Allah muliakan, ya, Allah muliakan seorang manusia dengan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Wa huwal qadru alladhi imtaza bihi abul bariyati Adam 'alal malaikah. Ini adalah sebuah kemuliaan yang Allah SWT istimewakan nenek moyang manusia Adam alaihi salatu wassalam di hadapan malaikat.
Ya, sebagaimana kita ketahui bersama dari cerita yang difirmankan oleh Allah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat bahwa dia akan menciptakan makhluk, yakni manusia, Adam alaihi salam. Kemudian kala itu malaikat mengatakan sebagaimana diceritakan oleh Allah bahwa mereka adalah hamba-hamba, apakah engkau ya Allah hendak menciptakan makhluk yang kelak hanya akan melakukan kerusakan di atas muka bumi, sedangkan kami adalah makhluk yang senantiasa bertasbih kepadamu, beribadah kepadamu. Maka Allah SWT kala itu mengatakan, ini alamu ma la ta'lamun, aku mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan nenek moyang kita Adam alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah kemuliaan kepada nenek moyang kita Adam alaihi salatu wasalam, yang ini merupakan keistimewaan yang Allah tidak berikan kepada malaikat. Di mana Allah SWT wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah SWT mengajarkan kepada Adam ilmu. Ilmu banyak hal. Beliau mengetahui nama-nama benda dan sebagainya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada malaikat keistimewaan yang Allah berikan kepada nenek moyang manusia ini di hadapan malaikat. Sehingga akhirnya Allah SWT perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai salah satu di antara bentuk pemuliaan dan penghormatan mereka kepada nenek moyang kita Adam alaihi salam. Ini yang disinggung oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan ini adalah sebuah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nenek moyang manusia Adam alaihi salam di hadapan para malaikat. Kemudian beliau berkata, wal ilmu taratan yakunu fil adhan, wa taratan yakunu fil lisan, wa taratan yakunu fil kitabati bil bunan. Ya. Ilmu itu kadangkala sesuatu yang Allah SWT berikan dalam benak pikiran seseorang. Pemahaman. Allah berikan ilmu kepada seorang melalui perantara akal fikirannya, melalui pemahamannya. Kadangkala ilmu itu didapat oleh seorang melalui lisannya. Ya. Kadangkala seorang itu mendapatkan ilmu dari tulisan dengan tangannya. Ya, tulisan dengan tangannya. Sehingga ada ungkapan kata Imam Ibnu Katsir, "Dhihni wa lafzi wa rasmi." Ilmu itu sampai kepadaku dari pemahamanku, dari ucapanku, kemudian dari tulisanku. Akan tetapi, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus di sini allamal insana ma lam ya'lam, pada ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena atau tulisan. Kenapa Allah tidak sebut pemahaman? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak sebut lisan? Padahal dua itu juga sarana seorang mendapatkan ilmu. Tapi kenapa Allah khususkan al-qalam di sini? Pena, tulisan, catatan. Beliau mengatakan, warrasmi yastalzimuhuma min ghairi aksin. Tulisan, catatan, ini secara otomatis kata beliau, tatkala seorang menulis dan tatkala seorang mencatat, maka secara otomatis pemahaman dan lisannya akan mengikutinya. Artinya, sumber utama dalam mendapatkan ilmu adalah dengan qalam, dengan tulisan, dengan catatan. Sehingga para ulama tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, mereka biasanya menyebutkan tentang pesan-pesan para ulama kita rahimahumullah. Tatkala kita belajar, ya, tatkala kita belajar, hendaknya kita ikat ilmu yang kita pelajari dengan tulisan. Ya, di antaranya Imam Ibnu Katsir dan para ulama tafsir yang lainnya, mereka ingatkan bahwa seorang penuntut ilmu tatkala mereka belajar, maka hendaknya mereka mencatat apa yang mereka pelajari. Karena ini merupakan sarana terbesar untuk mendapatkan ilmu yang disinggung oleh Allah dalam ayat yang mulia ini, ayat yang keempat dari surat Iqra, di mana Allah SWT berfirman, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari manusia dengan perantara pena atau catatan. Ini adalah sumber utama seorang mendapatkan ilmu. Bahkan dalam sebuah pesan yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ya, ilmu itu ibarat binatang buruan, sedangkan tulisan itu bagaikan talinya. Ya, tulisan itu bagian talinya, sedangkan ilmu adalah binatang buruan. Maka beliau mengatakan, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka tatkala binatang buruan itu telah engkau tangkap, berhasil engkau dapatkan, maka ikatlah binatang buruan yang engkau telah dapatkan tadi dengan tali sekuat-kuatnya. Begitu juga dengan ilmu. Tatkala kita belajar, kemudian kita mulai bisa memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari, maka ikatlah ilmu tersebut dengan catatan dan tulisan.
Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara karunia Allah, salah satu di antara kasih sayang Allah kepada manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia ilmu melalui perantara pena atau catatan. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "'Allamal insana ma lam ya'lam." Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui sebelumnya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Sa'di rahimahullah berkata, "Fa innahu ta'ala akhrajahu min batni ummihi la ya'lamu syai'an wa ja'ala lahu as-sam'a wal basara wal fuada wa yassara lahu asbabal ilm." Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian mengeluarkan kita dari rahim ibu-ibu kita, sedangkan manusia tidak tahu apapun. Dalam kondisi tidak tahu apapun, tidak mengerti sedikit pun daripada ilmu pengetahuan. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan untuknya pendengaran, Allah Subhanahu wa taala jadikan untuknya penglihatan, Allah Subhanahu wa taala jadikan untuknya hati. Di mana ini merupakan sarana untuk mendapatkan ilmu, sarana untuk belajar. Wa yassara lahu asbabal ilm, dan Allah mudahkan untuknya sebab-sebab agar ia berilmu. Apa yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah taala ini adalah semakna dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 78. Di mana pada surat An-Nahl ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." La ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu pun. La ta'lamuna syai'a. Tidak tahu apa-apa. Ya, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar." Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kepadamu ilmu, tatkala Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya hendak mengajarimu, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita sesuatu yang dengannya bisa kita gunakan untuk mendapatkan ilmu itu. Apa yang Allah ciptakan untuk kita? Apa yang Allah persiapkan untuk kita? As-sam'a. Allah jadikan untuk kita pendengaran. Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita penglihatan. Allah jadikan untuk kita hati. Ini sarana. Ini jalannya ilmu, di mana ilmu akan masuk dan akan bisa kita pahami dengan salah satu di antara tiga hal ini. La'allakum tashkurun, kata Allah, agar kamu bersyukur. Agar kamu bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Imam Sa'di senada dengan apa yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 78 ini. Kemudian Imam Sa'di melanjutkan perkataan beliau, fa'allamahul Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya Al-Qur'an. Wa 'allamahul hikmah. Allah ajarkan kepadanya hikmah, ini sunnah. Wa 'allamahu bil qalam. Allah ajarkan ilmu kepadanya melalui perantara pena atau catatan sebagaimana kita sebutkan di atas. Alladzi bihi tuhfadhu bihil ulum, yang dengan catatan ini ilmu itu akan terpelihara. Hak-hak yang dimiliki orang akan terjaga. Wa takunu rusulan linnas tanubu manaba khitabihim, di mana catatan ini adalah seperti perwakilan manusia yang menyampaikan maksud tujuan manusia. Ini tatkala seorang mencatat suatu, menulis sesuatu, apa yang ia inginkan oleh hatinya, maka catatan ini bagaikan utusan bagi manusia tadi, ya, di mana catatan ini mewakilinya dari sesuatu yang diinginkan oleh hatinya. Falillahil hamdu wal minnah. Maka segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah atas karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, yang diberikan kepada seorang hamba dengan nikmat, ya, yang tentunya kata beliau, la yaqdiruna ala jazain wala syukur, yang mana kita tidak mungkin untuk bisa berterima kasih atau membalas dan mensyukuri secara sempurna nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat pertama sampai ayat yang kelima yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan firman Allah yang pertama kali turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, dan ini merupakan tanda bahwa beliau alaihi salatu wassalam telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi Allah tabaraka wa taala.
Berikutnya, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasyiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh, hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia, al-ghina wa sa'atir rizq. Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada seorang manusia, ya. Apa karunia Allah berikan? Al-ghina, kecukupan, harta dan yang lainnya, dan rezeki yang banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana la yatgha." Ya, kalla innal insana la yatgha. Yang tepat wallahu taala alam, kalla di sini ya, artinya adalah ketahuilah. Ya. Haqqan litakrir. Ketahuilah, kata Allah. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Kapan ia melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Ya, karena ia melihat dirinya serba cukup. Artinya tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta yang banyak, ya, dia menjadi orang kaya, dia menjadi orang yang dimuliakan di tengah masyarakat. Sehingga akhirnya orang ini adalah orang yang sepertinya tidak butuh dengan yang lainnya lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tatkala Allah berikan kepada hamba, kepada seorang manusia kondisi hidup seperti ini, maka Allah katakan yatgha. Manusia ini benar-benar melampaui batas. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mentafsirkan dua ayat yang mulia ini. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Maka Imam Sa'di berkata, wal insan, dan manusia, li jahlihi wa dhulmih, karena kebodohannya dan karena kezalimannya. Ini secara umum manusia seperti ini. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ini idza ra'a nafsahu ghaniyan. Manusia ini apabila melihat dirinya kaya, melihat dirinya hidup berkecukupan, melihat dirinya serba terpenuhi semua keinginannya,
Dari sisi harta dia punya harta yang banyak. Dari sisi kedudukan dan jabatan dia orang yang dimuliakan di tengah masyarakat. Dari sisi kesehatan dia orang yang sehat, tidak sakit. Maka orang manusia ini akan, kalau diberikan seperti ini, kecuali yang dirahmati oleh Allah, dia akan tagha, dia akan melampaui batas, dia akan bagha, dia akan menzalimi manusia, bahkan tajabbara 'anil huda. Dia menjadi manusia yang berat untuk menerima petunjuk, berat menerima kebenaran, bahkan ia menjadi orang yang menolak kebenaran. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini memang sifat manusia, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al-insan di sini adalah manusia secara umum. Walaupun sebagian ahli tafsir mengatakan al-insan di sini maksudnya adalah Abu Jahal. Tapi Allah taala alam, sebagian para ulama mengatakan bahwa al-insan di sini adalah manusia secara umum kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya termasuk di dalamnya yang paling utama adalah Abu Jahal, karena ayat-ayat berikutnya sebagian ulama mengatakan ini bercerita tentang Abu Jahal Ibn Hisham, Fir'aun umat ini. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, benar yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia apabila sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan dalam kondisi kehidupan, dari sisi harta, dari sisi kedudukan, dari sisi kesehatan dan yang lain-lainnya, maka dia akan tagha, dia akan melampaui batas. Coba lihat Fir'aun, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, konon ceritanya tidak pernah sakit, diberikan oleh Allah kecerdasan sehingga mampu memimpin negara Mesir sehingga mencapai puncak kejayaannya, dari maju dari sisi kemiliteran, dari sisi pertanian, dari sisi ekonomi, sangat luar biasa. Ya. Sampai apa yang dilakukan olehnya. Lihat dalam beberapa yang difirmankan oleh Allah. Dalam surah Az-Zukhruf misalnya 51. Karena Allah berikan kepadanya hal yang serba cukup sampai akhirnya dia sombong. Dia berkata, "Wa nada fir'aunu fi qaumi." Allah berfirman, ya, dalam surah Az-Zukhruf ayat 51, dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun." Ya, dia angku, dia sombong. Kemudian dia mengatakan, "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya?" Sampai pada titik kesombongan yang sangat luar biasa, melampaui batas. Tatkala dia mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Dalam surah An-Nazi'at ayat 24, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapannya, faqala ana rabbukumul a'la. Seraya berkata, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Ini setelah Allah berikan untuknya harta, Allah berikan untuknya kerajaan, jabatan, Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya kecerdasan, Allah berikan untuknya kesehatan, sehingga akhirnya ia melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena ia melihat dirinya serba cukup. Begitu juga yang terjadi pada Qarun. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, silakan baca surat Al-Qasas ayat 78 yang sebelumnya diawali dengan nasihat-nasihat dari Bani Israel kepadanya, la tafra innallaha la yuhibbul farihin. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Nasihat-nasihat yang mendalam yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Bani Israel kepada Qarun, yang mana hakikatnya Qarun adalah bagian daripada Bani Israel, tapi Allah berikan kepadanya harta yang melimpah ruah. Jadi dikatakan oleh Allah, hatta inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Sampai kunci gudang harta dimiliki oleh Qarun, kunci gudang hartanya, tatkala dikumpulkan kemudian diangkat oleh 9 orang yang sangat kekar, yang sangat kuat, itu mereka keberatan mengangkatnya. Lalu bagaimana dengan hartanya? Pada suatu hari dia keluar dengan semua perhiasannya, dengan semua kemewahannya, dengan semua kekayaannya, tujuan untuk menyombongkan diri. Maka beliau dinasihati, la tafrah innallaha la yuhibbul farih, jangan kau sombong, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dan nasihat-nasihat yang lainnya disampaikan. Namun coba lihat, benar yang dikatakan oleh Allah, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna.
Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena ia melihat dirinya serba cukup. Tatkala ia dinasihati, apa jawabannya? Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 78, Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dia menyangka bahwa apa yang dimiliki olehnya, ini murni dia mengusahakannya. Padahal, jika seandainya Allah tidak memberikan kemudahan, untuknya dia tidak akan bisa memiliki apapun di atas muka bumi ini. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan coba kita lihat nanti apa yang terjadi pada Fir'aun umat ini. Abu Jahal, Amr bin Hisham. Allah SWT berikan kepadanya kedudukan, Allah SWT berikan kekayaan, Allah SWT berikan banyak hal kepadanya. Akhirnya dia melakukan sebagaimana dilakukan oleh Fir'aun, sebagaimana dilakukan oleh Qarun, sebagaimana dilakukan oleh Namrud, sebagaimana dilakukan oleh Haman, dan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas. Tatkala Allah berikan kepada mereka kelebihan dalam kehidupan dunia ini. Maka berikutnya Allah SWT berfirman pada ayat yang ke-8, Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Orang ini yang melampaui batas lupa, kata Imam Sa'di, bahwa kelak dia akan dikembalikan kepada Allah. Ia melampaui batas, ia tidak takut dengan pembalasan yang akan Allah berikan kepadanya. Barubbama wasalat bihil hal annahu yatrukul huda binafsih wa yad'u ghairahu ila tarki. Nasallallahu alaihi wasallam. Bahkan karena ia telah melampaui batas dengan kesombongan, dia tolak petunjuk itu, dia tinggalkan petunjuk untuk dirinya, dia tolak kebenaran yang sampai kepadanya. Bahkan bukan hanya sampai pada hal ini, kata Imam Sa'di, bahkan ia juga mengajak, menyeru orang untuk meninggalkan kebenaran. Bukan hanya sekedar sesat, tapi juga menyesatkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar meninggalkan kebenaran, tapi menjadi penghalang manusia untuk bisa menerima kebenaran. Dia lupa ia akan dikembalikan kepada Allah, dan dia tidak takut dengan pembalasan yang akan diberikan Allah kepadanya. Sehingga apa yang ia lakukan? Manusia ini apa yang dilakukan? Ini yang disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa maksudnya adalah Abu Jahal. Apa yang dia lakukan? Al-Imam Sa'di berkata, fayanha 'anis salati allati hiya afdalu a'malil iman. Apa yang dilakukan? Dia melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia melarang seorang hamba dari mengerjakan salat. Padahal salat itu merupakan amal yang paling utama dari amal iman. Maka Allah SWT berfirman, Ara'aita alladhi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abdan idza shalla, seorang hamba ketika mengerjakan salat. Sebagian para ulama sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata nazalat fi Abi Jahal la'anahullah. Ayat ini diturunkan oleh Allah SWT tentang Abu Jahal. Diberikan oleh Allah SWT kekayaan, diberikan oleh Allah SWT kesehatan, diberikan oleh Allah kemuliaan di kaumnya. Jadi orang yang terhormat, orang yang dimuliakan, orang yang dihormati, orang yang disegani. Tapi apa yang dilakukan? Dia malah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan salat? Ya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, au amara bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Au amara ghairahu bittaqwa, yakni melarang seorang hamba mengerjakan salat, melarang seorang hamba mengerjakan salat. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang hamba dilarang salat, padahal hamba ini adalah hamba yang menyuruh manusia untuk bertakwa kepada Allah. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan, "Fahal yahsun ayyunha?" Pantaskah
seorang hamba yang menyuruh manusia untuk bertakwa kepada Allah, memerintahkan manusia untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah manusia seperti ini dilarang mengerjakan salat? Bukankah pelarangan manusia yang melakukan kebaikan seperti ini merupakan bentuk penentangan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk perlawanannya kepada kebenaran? Ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan salat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya tidak pantas. Tidak pantas. Seorang yang kalau kita kaitkan dengan yang melarang ini adalah Abu Jahal dan yang dilarang ini adalah Nabi kita yang mulia SAW, maka tidak pantas seorang seperti Nabi kita yang mulia SAW selalu melakukan kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, meninggalkan keburukan dan mengajak orang dari keburukan, tidak pantas dilarang. Ya, tidak pantas dilarang. Ini maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ara'aita in kana lal huda aw amara bit taqwa. Artinya orang yang berada di atas kebenaran, orang yang selalu menyuruh manusia kepada ketakwaan kepada Allah, maka tidak pantas dilarang. Yang dilarang itu adalah orang yang jahat, orang yang mengajak manusia kepada kejahatan dan keburukan, orang yang melarang manusia dari kebaikan. Ini yang pantas untuk dilarang, yang pantas untuk diingatkan. Tapi orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang mengajak kepada takwa kepada Allah, melarang manusia dari keburukan, kenapa dilarang mengerjakan ibadah salat? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla." Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu? Kalau kita kaitkan dengan Abu Jahal, maka bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu, yakni Abu Jahal, mendustakan dan berpaling? Al-Imam Sa'di berkata, "Ara'aita in kadzdzaba." Apa pendapatmu jika seandainya orang yang melarang itu adalah orang yang mendustakan kebenaran? Watawalla, dan berpaling dari perintah. Apakah tidak sepantasnya dia takut kepada Allah, takut daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala? Alam ya'lam bi anna Allah yara? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ma ya'mal wa yaf'al. Al-Imam Sa'di mengatakan, bukankah ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat semua yang dia lakukan dan melihat semua yang dia kerjakan? Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau ini dibawa kepada pelarangan yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka di sini Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan Abu Jahal dengan peringatan yang lemah lembut. Karena disebutkan dalam sebagian sejarah bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam biasa keluar dari rumah beliau alaihi salatu wassalam, kemudian mengerjakan salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi makam Ibrahim, di sisi Ka'bah. Biasa beliau lakukan ini. Setiap hari ini merupakan rutinitas Nabi kita yang mulia sallam, kemudian dilihat oleh Abu Jahal, dilihat oleh tokoh-tokoh yang lain. Maka suatu hari Abu Jahal berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, jangan engkau mengerjakan sholat di tempat itu lagi." Kenapa dia berani mengatakan demikian? Karena dia menyadari bahwa dia adalah tokoh Mekah. Dia adalah pimpinan Mekah. Dia orang yang dihormati di Mekah. Tidak ada seorang pun yang berani membantah ucapannya di kota Mekah. Maka dia melarang Rasulullah SAW mengerjakan salat. Maka Allah ingatkan apa yang dilakukan olehnya dari pelarangan tersebut. Allah masih mengingatkannya dengan peringatan-peringatan yang lemah lembut. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah ajaknya untuk berfikir. Allah ajak
Abu Jahal untuk berpikir, merenung dengan akal sehatnya. Pantaskah Muhammad itu dilarang mengerjakan ibadah kepada Allah? Muhammad tidak melakukan kejahatan. Muhammad selalu melakukan kebaikan. Muhammad tidak pernah mengajak orang kepada kejahatan, bahkan menyuruh orang melakukan kebaikan dan melarang orang dari kejahatan. Namun, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tetap melampaui batas. Ia tetap melakukan kejahatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan ancaman yang lebih keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah," kata Allah. Berikutnya Allah mengancamnya. Yang di awal Allah Subhanahu wa taala mengajaknya untuk berfikir agar ia sadar, agar ia meninggalkan keburukan yang dilakukan, maka tatkala ia tidak mau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla la illam yantahi." Ketahuilah, kata Allah, sungguh jika ia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, kata Allah. Al-Imam Sa'di berkata, "Tsumma tawa'adahu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancamnya. Inistamarra ala halih, tatkala ia terus-menerus melakukan apa yang selama dia lakukan, artinya tidak berubah. Setelah diingatkan dengan lemah lembut oleh Allah, diajak untuk berfikir bahwa yang dilakukan adalah keburukan, yang dilakukan adalah sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau tidak ia tinggalkan, maka Allah berkata, lanasfa'an bin nasiyah. Kami akan tarik ubun-ubunnya. Ta'illam yantahi, tatkala ia tidak berhenti, yakni berkata dan tidak berhenti berbuat yang buruk tadi. Ay lana'khudanna binasiyatihi akhdan anifan. Kami akan tarik ubun-ubunnya dengan tarikan yang sangat keras. Ini sebuah penghinaan. Kenapa Allah SWT sebutkan ubun-ubun? Ya, artinya kepala. Ditarik. Kepalanya ditarik dengan keras untuk disiksa oleh Allah SWT. Ini salah satu di antara bentuk penghinaan. Karena anggota tubuh yang paling mulia pada manusia adalah kepala. Kemudian Allah SWT berfirman, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Ay kadzibah fi qawliha, dusta dalam ucapannya, khati'ah fi fi'liha, selalu salah dalam perbuatannya. Ya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyad'u nadiyah." Maka biarlah ia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanadu'uz zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, hadzal ladzi haqqa 'alaihi al-iqam. Orang yang akan dihukum ini, ditarik ubun-ubunnya untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Allah SWT katakan, silakan. Panggil teman-temannya, panggil pembela-pembelanya yang ada di sekitarnya untuk menolong dia. Maka kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Al-Imam Sa'di mengatakan, khazanatu jahannam, yakni penjaga api neraka Allah Subhanahu wa taala. Silakan panggil orang-orang yang akan membelanya. Silakan panggil teman-temannya, maka kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, ini penjaga neraka Allah Subhanahu wa taala. Akan kita lihat mana di antara dua kelompok ini yang paling menang, mana di antara dua kelompok ini yang paling kuat. Ya, fa hadhi halatun nahi wa ma tawa'adahu bihi minal uqubah. Ini kondisi orang yang melarang seorang hamba yang mengerjakan salat di atas, dan bagaimana Allah SWT mengancamnya dengan hukuman seperti ini. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, Imam Ahmad dan Tirmidzi meriwayatkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas. Karena Rasulullah SAW yusalli indal maqam. Rasulullah SAW biasa salat di sisi maqam Ibrahim, sebagaimana kita ceritakan di atas. Famarra bihi Abu Jahal bin Hisham. Maka lewatlah Abu Jahal bin Hisham. Faqal, ya Muhammad, alam anhaka an hadha. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa Abu Jahal sudah melarang Nabi SAW. Ya Muhammad, jangan kamu sholat di tempat ini lagi. Kita sebutkan tadi kenapa Abu Jahal berani melarang Rasulullah SAW mengerjakan sholat di sisi maqam, di sisi Ka'bah. Karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling mulia di lembah Mekah. Tidak ada seorang pun yang berani membantah ucapannya. Maka tatkala dia melihat Rasulullah SAW masih mengerjakan sholat di tempat itu, artinya Nabi SAW tidak mengindahkan larangannya, tidak menghormati perintahnya. Maka
Abu Jahal berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, alam anhaka an hadza?" Ya Muhammad, bukankah aku telah melarangmu untuk mengerjakan salat di tempat ini? Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menasehatinya. Rasulullah SAW mengingatkannya dengan kata-kata yang keras. Rasulullah SAW mengingatkan dia bahwa yang dilakukan ini adalah sesuatu yang tidak benar. Tidak pantas bagi orang seperti engkau melarang orang sedang melakukan ibadah dan seterusnya. Sehingga dipahami oleh Abu Jahal, sepertinya ucapan Rasulullah SAW itu adalah ancaman. Karena Nabi SAW mengingatkan, kalau seandainya engkau tetap seperti ini, maka akan terjadi ini dan ini. Artinya Allah akan siksa engkau, Allah SWT akan hukum engkau. Maka Abu Jahal berkata kala itu, "Ya Muhammad, bi ayyi syai'in tuhaddiduni?" Ya Muhammad, dengan apa engkau mengancamku? Dengan apa engkau menakut-nakutiku? Ama wallahi inilah aktsaru hadzal wadi nadia. Adapun demi Tuhan, sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak kawan-kawannya, pembela-pembelanya di lembah Mekah ini. Ya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dari rahmatillah Allah. Maka Allah turunkan ayat yang mulia ini. Falyad'u nadiya, kata Allah. Silakan, kata Allah. Panggil teman-temannya itu, panggil penolong-penolongnya itu. Kami, kata Allah, sanadu'uz zabaniyah, kami akan memanggil malaikat zabaniyah, penjaga pintu neraka Allah. Maka diceritakan dalam tafsir-tafsir para ulama, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala diancam oleh Abu Jahal dengan ancaman seperti ini, Nabi kita yang mulia sallam tetap mengerjakan salat di sisi maqam, di sisi Ka'bah. Beliau tidak mengindahkan sama sekali larangan Abu Jahal. Sampai pada suatu hari, Abu Jahal datang di tempat duduknya orang-orang Quraisy dan tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian dia bertanya kepada mereka, apakah kalian tadi melihat Muhammad mengerjakan salat di tempat itu, ini tempat yang biasa Nabi salat? Maka mereka mengatakan, ya, kami melihatnya, wahai Abul Hakam, kami melihatnya. Maka Abu Jahal kala itu mengatakan, demi Allah, kalau seandainya dia mengulangi lagi, dia mengerjakan salat itu padahal aku sudah melarangnya, maka sungguh, kata Abu Jahal, aku akan ambil batu yang paling besar, kemudian aku akan timpukkan, aku akan jatuhkan batu itu di kepala Muhammad tatkala dia sedang sujud. Maka disebutkan dalam sejarah, Nabi kita yang mulia sallam esoknya beliau kembali mendatangi tempat yang biasa beliau salat di sisi Ka'bah, kemudian beliau salat. Maka Abu Jahal kala itu memang sedang menanti Nabi kita yang mulia SAW. Maka tatkala Nabi SAW salat, berani mengerjakan salat di tempat itu padahal ia sudah berkali-kali melarangnya dan mengancamnya, maka beliau pun pergi mencari batu besar. Ya, beliau pergi mencari batu besar. Orang-orang Quraisy melihatnya, apa yang akan terjadi? Apakah memang Abu Jahal berani untuk melakukan hal itu kepada Rasulullah SAW? Padahal kita tahu bahwa sifat kesukuan di kalangan mereka itu sangat kuat. Sangat kuat. Artinya, sekalipun mungkin Nabi SAW itu dari sisi agama, dari sisi keyakinan tidak sama oleh mayoritas Bani Hashim saat itu, atau Bani Abdi Manaf saat itu. Akan tapi kalau dari sisi pembelaan tetap yang namanya suku itu tetap akan dibela kalau sampai pada tingkat pembunuhan. Dan silakan para pemirsa dan para akhwat membaca bagaimana pengaruh kesukuan ini akhirnya memberikan sebuah pembelaan ya kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, baik dari sisi pamannya Abu Talib maupun bagaimana masuk Islamnya Hamzah ibn Abdul Muttalib dan yang lain-lainnya. Maka benar Abu Jahal kemudian mengambil sebuah batu besar yang ia sendiri berat mengangkatnya. Maka dia pun mengambil batu tersebut dan mendekati Rasulullah SAW. Maka tatkala Nabi SAW sedang sujud, maka beliau pun mendekati Rasulullah SAW, ingin menimpukkan batu besar tadi di kepala Nabi SAW. Kiranya, tatkala ia sudah mendekat, maka ia tiba-tiba membuang batu tersebut, kemudian lari, bergetar, dan wajahnya pucat. Ya, beliau bergetar, ketakutan. Kemudian orang-orang mengatakan, malaka ya Abul Hakam,
Apa yang terjadi padamu, Abu Lahab? Tadi tekadnya sungguh sangat luar biasa untuk membunuh Rasulullah SAW karena ia tidak mematuhi keinginan dan perintahnya. Tapi kenapa tiba-tiba kau takut seperti ini? Ketakutan. Apa yang terjadi padamu? Apa yang kau lihat? Maka dalam sebagai riwayat diceritakan bahwa dia ini melihat ada unta besar yang giginya besar yang hendak menggigitnya. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa beliau melihat ada parit yang penuh dengan api, berkobar api, kemudian dia melihat sayap-sayap. Sehingga tatkala ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala disampaikan kepada Nabi SAW, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah Jibril, itu adalah malaikat. Kalau seandainya dia berani mendekat lagi, maka malaikat akan mencabik-cabik tubuhnya. Malaikat akan membinasakan dia. Maka ini yang difirmankan oleh Allah SWT. Ya, falyadu'u nadiyah sanadu'u zabaniyah. Maka biarlah ia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Abdullah bin Abbas dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi yang kita bacakan di atas, lau da'a nadiyahu, kata Abdullah bin Abbas, la akhadathu malaikatul adab min sa'ati. Kalau seandainya berani memanggil teman-temannya untuk menghabisi Muhammad SAW, dia berani panggil kawan-kawannya untuk menyakiti Rasulullah SAW, maka saat itu juga malaikat akan membinasakannya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang terakhir, ayat ke-19, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekali-kali jangan, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mereka mengancam, sekalipun mereka hendak menyakitimu, bahkan hendak membunuhmu, melarangmu tatkala engkau mengerjakan salat, maka Allah katakan jangan patuh kepada mereka. Tetap wasjud. Artinya tetap kerjakan salat sebagaimana itu kebiasaanmu. Waqtarib, dan dekatkanlah dirimu kepada Allah SWT, karena Allah pasti menjaga. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, fa'amarahu Allahu alla yasgha ila hadan nahi wala yanqadu li nahyi. Maka Allah SWT perintahkan Nabi SAW untuk tidak mendengar larangan dari orang yang melarang ini, ya, tidak taat kepada larangannya. Maka Allah berfirman, kalla la tuti'hu, jangan engkau taati, jangan engkau patuhi larangannya, karena tidaklah ia memerintahkan kecuali kepada sesuatu yang akan mendatangkan kerugian dunia dan akhirat. Wasjud li rabbik, tetaplah sujud kepada Tuhanmu, artinya tetap kerjakan salat. Tetap kerjakan salat, karena para ulama mengatakan wasjud di sini artinya salat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sujud, maka maksudkan adalah salat, karena sujud merupakan amal salat yang paling utama. Ya, amal salat yang paling utama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman waqtarib, artinya dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, waqtarib minhu fi sujud, dekatkan dirimu kepada Allah di saat sujud, di saat salat atau di saat sujud. Karena kita mengetahui bahwa posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tatkala ia sedang sujud. Sehingga Nabi SAW perintahkan kita untuk memperbanyak doa dalam sujud kita. Karena itu adalah posisi yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa di waktu sujud adalah doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan dirimu kepada Allah dengan memperbanyak sujud, dengan memperbanyak salat dan yang lain-lainnya daripada ketaatan, kata Imam Sa'di, wal qurabat, dan amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innaha kulluha tudni min ridha wa tuqarribu min, karena salat, sujud dan semua amal ibadah ini akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah dan mendekatkan seorang hamba kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir tafsir, Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, wa hadha 'amun li kulli nahin 'anil khairi wa manhiyyin 'an wa in kana nazilatan fi sya'ni Abi Jahal hina naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis salah wa abatha bihi wa adha. Ya, Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala di akhir tafsir boleh mengatakan bahwa larangan ini, celaan ini, sekalipun
Kita tahu sebagian para ulama mengatakan turun tentang Abu Jahal yang melarang Nabi SAW mengerjakan salat di sisi Ka'bah, mengancam-ngancam Rasulullah SAW, bahkan hendak menyakiti Nabi tatkala Nabi salat dan sebagainya. Sekalipun ini sebab turunnya adalah tentang Abu Jahal menurut sebagian para ulama, akan tapi ini adalah ayat yang umum. Ini merupakan celaan dan ancaman dari Allah kepada siapapun yang melarang manusia melakukan kebaikan, ya, melarang manusia melakukan kebaikan dan melarang manusia untuk melarang manusia dari kejahatan. Ya, terkala ada seorang yang berani memerangi orang-orang atau melarang orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka untuknya ancaman sebagaimana Allah ancamkan kepada Abu Jahal. Sekalipun kata beliau, ayat ini turun tentang Abu Jahal tatkala melarang Nabi tentang salat, melarang Nabi tatkala mengerjakan salat, menyakiti Nabi sallam, ya, tatkala beliau sedang melakukan ibadah kepada Allah SWT, tapi ayat ini umum. Siapapun yang melakukan sebagaimana dilakukan oleh Abu Jahal, maka ia juga terancam dengan ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq. Maka para ikhwah dan para akhwat, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita membuat kita melampaui batas, sehingga kita melakukan kejahatan, bahkan bukan hanya melakukan kejahatan, kita menjadi seorang yang menghalangi manusia dari melakukan kebaikan. Nas'alullah as-salamu wal afiyah. Demikian apa yang dapat kita sampaikan pada pembahasan tafsir Al-Imam Sa'di, tafsir surat Al-Alaq. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan pencerahan dan faedah kepada kita semua. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.